Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Today we will learn about procedure text. Okay, let's start. Jadi walaupun materi ini sudah pernah saya sampaikan di semester 5, pada dasarnya di semester 6 materi yang dipelajari untuk bahasa Inggris wajib adalah procedure dan simple sound. Jadi saya akan mengulas kembali. Procedure text intinya adalah teks yang menjelaskan tentang how to use or to operate something. Paham ya maksudnya ya, how to use itu bagaimana untuk menggunakan atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Nah, bisa manual, bisa juga dalam bentuk tips. Manual dalam artian ada step-step yang akan kalian lakukan untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, atau juga inti dari procedure text itu adalah tips untuk menggunakan sesuatu. Jadi untuk manual misalnya, kalian menjelaskan tentang bagaimana membuat atau menghasilkan sebuah layang-layang gitu atau layangan gitu ya. Kalau tips itu tentang bagaimana misalnya mengoperasikan sebuah peralatan misalnya tentang printer dan sebagainya, dan agar alat itu awet untuk digunakan, tidak mudah rusak dan sebagainya. Itu masuk dalam tips. Penjelasan lebih lanjut, kalau manual itu ada referensi yang spesifik ya gitu ya. Kemudian ada dokumen yang disediakan untuk menjelaskan tentang manual itu tadi. Kemudian ada detail informasi tentang itu, tentang mengoperasikannya bagaimana dan sebagainya. Ini contohnya misalnya pada sebuah peralatan elektronik gitu ya, atau phone misalnya, handphone, kemudian printer, komputer dan sebagainya. Atau cara penggunaan dalam peralatan elektronik lainnya. Jadi ada buku-buku panduan, itu biasanya kalian lihat misalnya membeli sebuah peralatan yang ada buku panduannya. Nah, itulah yang masuk dalam procedure dalam bentuk manual. Sedangkan untuk tips itu something that will make your job easier. Jadi untuk agar pekerjaan kalian itu menjadi lebih mudah atau lebih cepat, itu kalian dipersilakan untuk mengikuti step-step yang kita sebut sebagai tips melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian pengaturan dari sebuah step itu untuk procedure ya ini. Di awal adalah title atau judulnya, kemudian goal atau tujuannya, baru kita melangkah kepada first step yang kita lakukan. Kemarin ada yang bertanya, Bu, sebetulnya untuk procedure itu dimulai dari mana? Dimulai dari saat kalian mengawali, jadi first step, misalnya firstly, apa yang kalian lakukan dan sebagainya, itu sudah masuk dalam step di dalam sebuah procedure text. Kemudian secondly dan sebagainya sampai akhir. Nah, second step, kemudian terakhir bagian dari finally. Nah, itu juga masih termasuk dalam stepnya sebetulnya. Kemudian di sini penjelasan lebih lanjut adalah you have to describe the process in detail and simple way. Jadi untuk text procedure disarankan kalian harus menjelaskan sesuatu proses itu secara detail, kemudian dalam konteks yang sederhana. Tenses yang digunakan adalah dalam bentuk simple present. Next, conjunction, penggunaan kata penghubung yang menghubungkan antara step yang satu dengan step yang lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya setelah firstly, secondly, next, then, dan sebagainya. Itu masuk dalam conjunction. Unsur kebahasaan yang bisa ditampilkan selain simple present tense, penggunaan passive voice atau kalimat dalam bentuk dilakukan, dikerjakan dan sebagainya, itu passive voice. Kemudian imperatif atau kalimat perintah. Jadi misalnya dalam procedure itu penggunaannya misalnya setelah ini pertama-tama ambil bahan. Nah, itu maksud kalimat perintah itu di situ. Kedua, letakkan misalnya peralatan yang akan digunakan
di dekat kalian, itu juga termasuk kalimat perintah, tapi penggunaannya lebih halus ya. Jadi tidak menyuruh yang tanda seru dan sebagainya, tidak seperti itu. Itu namanya kalimat imperatif. Tidak lengkap, tapi intinya menjelaskan tentang instruction yang harus dilakukan. Kemudian menggunakan kata sifat atau adjective, noun, kata benda, kemudian connective of sequence. Connective of sequence itu maksudnya kata penghubung yang menghubungkan bagian-bagian yang ada di dalam steps itu tadi. Misalnya ada then, while, next, after that. After that artinya setelah itu dan sebagainya. Atau dalam bentuk numbering. Numbering itu first, second, thirdly, fourthly gitu ya. Walaupun di akhirnya tetap menggunakan finally. Oke. Jadi ini yang bisa kita bahas untuk kali ini. If you have any question, you can ask me in a group or something like that. Okay. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.